Cek, oke mari kita mulai filmnya. Bongpal pun buru-buru untuk mencari Hyunji, namun Hyunji sudah terlihat lemas di sana. Saat Hyunji mendengar jam tangan dosen ganteng lagi, dia ingat semua kejadian saat dia dulu kecelakaan. Dia pun menyadari bahwa yang nabrak adalah dosen ganteng, lalu dia pingsan. Terlihat Bongpal yang mengetuk rumah Hyunji, lalu dia tanya apakah Hyunji belum pulang, dan ibunya pun menjawab belum. Lalu kita akan diperlihatkan duo curut yang sedang mengawasi dosen ganteng. Itu mereka lakukan karena pesan si biksu dulu. Sedangkan Bongpal sedang mencoba masuk ke apotek milik dosen ganteng dan memecahkan kaca pintu di sana. Di dalam dia tidak mendapati siapapun di sana, tapi dia melihat kalung Hyunji yang terjatuh di lantai. Lalu polisi pun sudah terlihat menyegel apotek dosen ganteng dan bilang ke Bongpal kalau mereka akan segera menemukan Hyunji. Polisi juga mengabari ibu Hyunji kalau anaknya hilang. Ibunya langsung syok mendengarnya. Kembali ke dua curut yang sedang membuntuti dosen ganteng. Mereka membuntuti dosen ganteng sampai ke dalam suatu parkiran. Lalu mereka melihat si dosen ganteng yang menggendong Hyunji ke mobil lain. Karena si curut cupu yang terkejut, si dosen ganteng menyadari keberadaan mereka dan akan mendekati mereka. Untungnya ada seorang penjaga parkir yang datang ke sana. Penjaga parkir mempermasalahkan mobil dosen ganteng yang parkir di sana lama tanpa dikasih nomor kontak. Tukang parkir itu pun menyenteri dalam mobil dosen ganteng dan melihat Hyunji di sana. Dosen ganteng pun tidak melepaskannya pergi dan langsung membunuhnya di sana. Lalu dosen ganteng pun pergi dari sana. Duo curut pun bergegas untuk mengikuti dosen ganteng lagi, namun mobilnya mogok. Ketua curut pun menelpon Bongpal dan mengabari posisi mereka. Polisi dan Bongpal pun langsung datang ke sana. Saat biksu menyuruh Bongpal pulang, Bongpal tidak mau karena dia tidak bisa diam saja. Lalu Bongpal dan duo curut mencoba menebak kemana dosen ganteng pergi. Lalu jika dipikir-pikir, dosen ganteng dulu nabrak Hyunji-nya di Seoul waktu mau ngerebut jimat itu. Dan dia pergi ke parkiran ini pasti hanya untuk mengalihkan saja. Untunglah saat itu bertepatan dengan mobil butut si curut yang sudah menyala lagi. Lalu si curut cupu mengambil laptopnya dan mencoba meretas histori tempat-tempat yang dikunjungi dosen ganteng dari memory card mobil dosen. Mereka pun menemukan lokasi sebuah gedung kosong di sana. Mereka pun langsung bergegas ke sana bersama. Terlihat ibu dosen ganteng yang habis diwawancarai sama si detektif, namun dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari detektif. Sedangkan di luar dia ditanyai hal-hal mistis oleh si biksu dan ibu dosen ganteng pun langsung menceritakannya. Dulu ternyata saat kecil dosen ganteng sering dipukuli ayahnya yang mabuk. Ibunya pun menolongnya dan terjadi KDRT di sana. Dosen ganteng yang masih kecil pun menangis di luar dan ada roh jahat yang mempengaruhinya dengan dalih menyelamatkan ibunya. Lalu terlihat si dosen ganteng sudah masuk lagi ke dalam dan roh jahat yang ada dalam tubuhnya menyuruhnya untuk membunuh ayahnya. Itulah kenapa ayahnya dulu jatuh dari lantai tinggi, yaitu karena dosen ganteng itu sendiri. Ternyata dosen ganteng ini dulu sayang sama ibunya, namun dia malah memilih pilihan yang salah. Kembali ke si dosen ganteng yang sudah ada di dalam gedung kosong bersama Hyunji yang terikat di kursi. Kita akan diperlihatkan ingatan lama Hyunji yang sedang memasukkan barang-barang ke loker, termasuk dengan jimat yang diberikan ayah Bongpal dulu. Hyunji pun bangun dan dosen ganteng pun mempertanyakan di mana barang yang dulu diberikan padanya. Sebenarnya Hyunji tahu itu di mana, tapi dia tidak ingin mengatakannya. Dosen ganteng pun mengancam Hyunji kalau dia tidak segera ingat akan letak jimat itu, dosen ganteng akan membunuh orang terdekatnya satu persatu. Lalu terlihat Bongpal dan duo curut sudah sampai di gedung itu. Hyunji pun memanfaatkan kelengahan dosen ganteng untuk menulis sesuatu di HP-nya. Dosen pun membawanya pergi dan Bongpal serta duo curut mencari Hyunji. Sampailah Bongpal di ruangan tadi dan dia menemukan ponsel Hyunji dan melihat tulisan stasiun kereta. Lalu kita akan diperlihatkan cuplikan biksu yang sedang ngobrol dengan dukun wanita. Dia menceritakan tentang asal mula si dosen ganteng yang menjadi jahat dan meminta senjata yang dulu dititipkan kepadanya yang sudah ditulisi jimat-jimat khusus. Lalu dosen ganteng membawa Hyunji ke suatu tempat.
Bongpal, duo curut, dan juga biksu pun masih mengikutinya. Ternyata dosen ganteng pergi ke sebuah stasiun kereta. Dia sudah dilarang pekerja stasiun di sana karena udah tutup, tapi dosen ganteng tetap menerobos masuk dan membunuh pegawai stasiun itu. Tak selang beberapa lama, Bongpal sampai sana dan melihat mayat pekerja stasiun tadi. Mereka pun bergegas untuk menghajar si dosen ganteng. Namun Bongpal dan kelompoknya tidak menemukan si dosen ganteng, meskipun sudah benar ini alamat yang ditunjukkan di HP Hyunji. Lalu si curut ceput nyeletuk kalau bangunan ini sudah beda dari 5 tahun yang lalu. Mungkin maksud Hyunji bangunan ini versi yang 5 tahun yang lalu. Lokasi yang ditunjukkan Hyunji sebenarnya ada di pintu 2 dari stasiun itu. Sedangkan dosen ganteng sudah sampai ke tempat penyimpanan jimat dan dia berhasil mendapatkannya. Untungnya Hyunji mendapatkan semprotan air mata dan langsung menyemprotkannya ke dosen ganteng. Jimatnya pun berhasil direbut kembali dan dia pun lari dari sana. Dosen pun mengejar Hyunji, tapi anehnya dosen ganteng ngejarnya sambil jalan. Gak harus cool terus toh yo Pak dosen. Lari mengapa sih? Janjut. Terlihat dosen ganteng yang sepertinya sudah muak mengejar Hyunji dan dia pun langsung mengeluarkan kekuatan untuk menangkap Hyunji. Kenapa nggak dari tadi Pak? Dosen ganteng pun berhasil mendapatkan jimatnya lagi dan mencekik Hyunji. Untunglah Bongpal langsung datang di sana dan menubruk dosen ganteng. Mereka pun terlibat perkelahian dan terlihat pukulan Bongpal tidak terlalu berpengaruh ke dosen ganteng. Dosen ganteng pun dapat mengalahkan Bongpal dan dia mengatakan kalau tubuhnya dan roh jahat itu akan bersatu kembali. Saat roh jahat itu ingin memasuki Bongpal, biksu datang dengan pedang jimatnya. Terlihat pedang itu sangat kuat dan efektif untuk melawan roh jahat itu. Roh jahat itu pun berhasil bangkit lagi dan saat biksu ingin menyerangnya lagi, terlihat roh jahat itu sudah lebih kuat dan mampu membalikkan keadaan. Saat roh jahat itu ingin membunuh si biksu, si Bongpal langsung menangkis serangannya meskipun dia dan biksu kembali dihajar oleh dosen ganteng. Saat roh jahat itu mencoba memasuki tubuh Bongpal lagi, biksu menyayat tangannya sendiri untuk menumpahkan darahnya ke senjata itu. Dia pun mengeluarkan serangan yang sangat epik ke arah dosen ganteng dan berhasil mengeluarkan roh jahat itu dari tubuh dosen ganteng. Namun tak sampai di situ saja, roh jahat itu masih ingin mencoba masuk ke tubuh Bongpal dan biksu pun menangkisnya. Sayangnya tidak berlangsung lama, biksu mendapat serangan telak dari roh jahat. Namun untungnya Hyunji melemparkan jimat itu ke Bongpal tepat waktu dan Bongpal pun membunuh roh jahat itu. Awalnya Bongpal pikir biksu sudah mati, namun biksu tiba-tiba bilang, "Minggir, tanganmu minggir, jadi sejak nafas nih cowok." Aduh, kondisi kayak gini masih canda ayo loh. Untungnya si dosen ganteng juga masih bernafas. Akhirnya semuanya selesai ya. Lega banget. Saat ditangkap polisi, dosen ganteng kelihatan kasihan banget kayak polos gitulah, nggak tahu apa-apa. Tapi ya gimana lagi ya, dia memilih jalan yang salah sih. Bongpal pun mengantarkan Hyunji pulang dan ibunya memarahi Bongpal karena sudah 2 kali ini Hyunji dalam bahaya saat bertemu dia. Ibu Hyunji pun menyuruh Bongpal untuk mengakhiri hubungannya dengan Hyunji. Di tempat lain, dosen ganteng sedang diinterogasi sama detektif. Dosen pun juga mengakui kesalahannya di sana. Ibunya datang juga untuk menemui dosen ganteng yang hanya terdiam di sana. Terjadi kesedihan yang sangat mendalam di sini. Ibunya juga menjenguknya saat dosen ganteng ditahan. Dosen ganteng juga mengakui kalau ada kejahatan di dalam hatinya. Meskipun bukan dia yang mengendalikan tubuhnya, tapi dalam hatinya dia juga mengizinkan roh itu untuk membunuh semua korbannya. Lalu ibunya bilang kalau dia akan datang setiap hari untuk menjenguknya, meskipun dosen ganteng tidak mau atau menolaknya. Ini dia namanya kasih sayang seorang ibu, tak akan usang dimakan waktu. Asik, Josh. Janjut.
Scene berpindah ke Hyunji yang akan pindah dan berpamitan ke Bongpal melalui telepon. Bongpal bilang kalau mereka akan bersama lagi saat Hyunji sudah berhasil masuk kuliah. Hari demi hari, Hyunji jalani dengan belajar yang giat. Lalu Bongpal juga menjalani hidupnya dengan bersosial bersama duo curut. Singkat cerita, hari pengumuman penerimaan mahasiswa baru pun telah tiba. Hyunji dan Bongpal menunggu hasilnya di tempat mereka masing-masing. Kita juga akan diperlihatkan Hyunji yang digangguin hantu di sana. Sekarang Hyunji sudah tidak takut lagi ke hantu dan berani menghajarnya. Ngeri dah balik kayak dulu lagi, mantep, keren jancok. Sayangnya Hyunji tidak lulus ujian tahun ini dan Bongpal tetap menyemangatinya untuk lulus ujian tahun depan. 1 tahun pun berlalu. Terlihat Bongpal sedang menghadiri acara penyambutan mahasiswa baru di jurusan ekonomi. Lalu tiba-tiba ada cewek yang bilang namanya Hyunji yang kuliah di jurusan itu. Ternyata memang itu adalah Hyunji, pacarnya Bongpal. Akhirnya keromantisan mereka kembali lagi. Lega rasanya. Belum camat, kita akan diperlihatkan seseorang yang sedang lembur di kantornya sendirian. Lalu saat dia mengecek ke bawah meja, terlihat ada sesosok hantu di sana. Mungkin ini bakalan jadi kerjaan Bongpal lagi nih. Saat Bongpal mengantar Hyunji pulang, Hyunji ditelepon ibunya kalau ibunya menjenguknya. Bongpal pun disuruh pulang karena takut dimarahi mama. Namun Bongpal pun memberanikan dirinya untuk bertemu ibu Hyunji dan minta izin ke ibunya untuk pacaran sama Hyunji. Ibu Hyunji pun bilang kalau dia memperbolehkan Hyunji pacaran sama Bongpal. Dan Bongpal di luar terlihat menahan rasa bahagianya. Hore, 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 yeah. Scene berpindah ke si dosen ganteng yang dijenguk ibunya. Lalu dia memberikan sebuah hadiah ke ibunya berupa kerajinan yang dia buat saat di penjara. Ya ampun, sedihnya kalau udah urusan sama ortu gini ya. Aslinya dosen ganteng itu sayang ibunya, tapi salah milih jalan hidup dia itu. Duh, terocos dikit air mataku, cok. Janjut. Suatu hari Hyunji diajak ke seminar perekrutan klubnya kayak dulu waktu Bongpal diajak. Deh, dasar manusia kuculuk. Saat duo curut sibuk menjelaskan materinya, Bongpal mengajak Hyunji pergi. Waktu duo curut meyakinkan mereka untuk gabung klub lagi, Bongpal bilang kalau dia udah nggak butuh uang lagi. Tapi ketua curut menjelaskan kalau mereka berdiri karena mereka ingin menolong orang. Halah, sok-sokan padahal butuh duit. Lalu di jalan Hyunji berpikir kalau membantu hantu pergi ke akhirat bukanlah hal yang buruk, mengingat masa lalu Hyunji yang memiliki nasib yang mirip. Bongpal pun memikirkannya terus dan tanya ke biksu kenapa dia mengusir hantu. Biksu bilang kalau dia melakukannya karena dia ingin membantu hantu kembali ke akhirat dan menolong orang yang ketakutan. Biksu juga menjelaskan kenapa dia dulu melarang Bongpal untuk mengusir hantu, yaitu karena dia melihat dendam dan amarah di mata Bongpal. Kalau hati Bongpal sudah baik, dia bisa mengusir hantu lagi. Lalu kelompok duo curut dan Bongpal serta Hyunji pun berangkat untuk mengusir hantu lagi. Setelah sekian lama, terlihat Bongpal dan Hyunji masuk ke gedung itu dan menemukan hantu di sana. Mereka pun langsung maju dan camat. Akhirnya yeay. Thanks buat semuanya yang udah nonton dari awal. Maaf juga buat kesalahan-kesalahan yang sudah saya buat, baik yang saya sengaja maupun tidak. Pokoknya I love you deh, wah. Tapi sedih juga sih lihat ini tamat. Lanjutin dong season 2, please. Sejauh ini emang series ini sih yang terbaik yang pernah saya tonton. Mungkin kapan-kapan saya akan melanjutkan mereview Good Doctor. Itu bagus juga soalnya. Ya mungkin itu dulu untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke? Pesan saya untuk kalian adalah jangan jadi anak macam Ijat. Wassalam.